Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Dr. Dadang Yunus Lutfiansa MPD selaku dosen pengampu mata kuliah Pengelolaan Pendidikan Masyarakat di Universitas Pendidikan Indonesia. Mohon izin pada kesempatan siang hari ini saya Rita Yuwana akan memaparkan studi literatur tentang Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat atau PKBM. Sebagai pendahuluan, bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, di Indonesia ada 3 sistem pendidikan, yaitu pendidikan formal, pendidikan non-formal, dan pendidikan informal. Pada siang hari ini kita akan membahas tentang pendidikan non-formal, di mana PKBM merupakan bagian dari pendidikan non-formal tersebut. Pendidikan non-formal merupakan bagian penting dalam sistem pendidikan di Indonesia, dan PKBM atau Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat merupakan lembaga pendidikan non-formal yang bersifat fleksibel. Tujuan dari PKBM adalah meningkatkan akses pendidikan, keterampilan, dan literasi masyarakat. Kemudian fungsi PKBM di masyarakat adalah memberikan kesempatan belajar sepanjang hayat. Karena di PKBM ini kita tidak dibatasi oleh usia, sehingga belajar sepanjang hayat. Selanjutnya adalah mengurangi buta aksara dan meningkatkan kualitas hidup. Selanjutnya, kontribusi PKBM di masyarakat atau di Indonesia yaitu mendukung pemerataan pendidikan dan pemberdayaan masyarakat. Sebagai latar belakangnya, bahwa pendidikan non-formal itu memiliki peran yang sangat penting dalam menciptakan akses pendidikan yang lebih luas di Indonesia. Dan PKBM itu sendiri merupakan lembaga pendidikan non-formal yang fokus pada pemberdayaan masyarakat melalui pendidikan keterampilan, literasi, dan kewirausahaan. Selanjutnya, PKBM atau pendidikan non-formal sendiri juga menjadi jawaban dari tantangan pendidikan formal, yaitu keterbatasan akses, kesenjangan pendidikan, dan angka buta aksara masih menjadi masalah utama di negara Indonesia ini. Kemudian peran dari PKBM yaitu menyediakan peluang bagi masyarakat yang tidak terjangkau pendidikan formal untuk belajar sepanjang hayat. Selanjutnya, tujuan dari studi ini adalah kami ingin menelaah kontribusi PKBM dalam mencapai tujuan pendidikan nasional dan pendidikan atau pemberdayaan masyarakat. Rumusan masalah dapat kami simpulkan. Yang pertama adalah apa peran PKBM dalam meningkatkan akses pendidikan non-formal bagi masyarakat di Indonesia. Selanjutnya, rumusan masalah yang kedua, bagaimana kontribusi PKBM dalam pemberdayaan masyarakat melalui pendidikan keterampilan dan kewirausahaan. Yang ketiga adalah apa faktor pendukung dan tantangan utama yang dihadapi oleh PKBM dalam penyelenggaraan pendidikan non-formal di Indonesia. Dan rumusan masalah yang keempat, bagaimana efektivitas PKBM dalam mendukung tujuan pendidikan nasional dan mengurangi kesenjangan pendidikan. Selanjutnya, setelah kami tentukan rumusan masalah, maka tujuan dari studi literatur ini, yang pertama kami ingin menganalisis peran PKBM dalam menyediakan akses pendidikan non-formal bagi masyarakat di Indonesia. Kemudian yang kedua, kami ingin mengidentifikasi kontribusi PKBM dalam pemberdayaan masyarakat melalui pendidikan keterampilan, kewirausahaan, dan literasi. Dan tujuan yang ketiga adalah mengevaluasi dukungan dan tantangan yang dihadapi PKBM dalam menyelenggarakan pendidikan non-formal. Kemudian, tujuan studi literatur yang keempat adalah kami ingin menilai efektivitas PKBM dalam mendukung tujuan pendidikan nasional dan pemerataan pendidikan. Selanjutnya, kami akan paparkan kajian literatur untuk yang pertama sesuai dengan rumusan masalah dan tujuan. Maka kami yang pertama kajian literaturnya adalah tentang peran PKBM dalam meningkatkan akses pendidikan non-formal. PKBM berfungsi sebagai lembaga pendidikan non-formal yang menyediakan kesempatan belajar bagi masyarakat yang tidak dapat mengakses pendidikan formal. Menurut Syaifullah et al. 2021 dalam penelitiannya,
PKBM memiliki peran penting dalam menyelenggarakan pendidikan kecakapan hidup, pemberdayaan perempuan, keaksaraan, keterampilan, dan pelatihan kerja, serta pendidikan kesetaraan. Hal ini, penelitian dari yang dilakukan oleh Saifullah et al. Ini sejalan dengan pasal 26 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 yang menyebutkan bahwa pendidikan nonformal berfungsi sebagai pengganti, penambah, dan atau pelengkap pendidikan formal dalam rangka mendukung pendidikan sepanjang hayat. Jadi di sini peran PKBM dalam meningkatkan akses pendidikan nonformal ini sudah nyata, nampak sekali, dan ini juga didukung oleh pasal 26 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 yang mana fungsinya adalah sebagai pengganti, penambah, dan atau pelengkap dari pendidikan formal dalam rangka mendukung pendidikan sepanjang hayat. Kemudian kajian literatur yang kedua adalah bagaimana kontribusi PKBM dalam pemberdayaan masyarakat. Nah, PKBM ini ternyata berkontribusi dalam pemberdayaan masyarakat melalui program-program pendidikan yang meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan kemandirian warga belajar. Penelitian yang dilakukan oleh Windy Trisarofah pada tahun 2020 menunjukkan bahwa PKBM Halimul Kasan di Kalibening telah memberdayakan masyarakat di bidang pendidikan dan ekonomi melalui program keaksaraan dasar, vokasi menjahit, tata boga, dan komputer. Selain itu, PKBM juga menjalin kerjasama dengan BUMDes dan toko-toko lokal untuk menyalurkan hasil karya warga belajar, sehingga meningkatkan kesejahteraan ekonomi mereka. Jadi, PKBM ini terbukti telah berkontribusi dalam pemberdayaan masyarakat. Mungkin selain yang dilakukan oleh Windy Trisarofah dalam penelitiannya di berbagai wilayah di Indonesia, pasti banyak sekali PKBM-PKBM lainnya yang juga telah berkontribusi dalam pemberdayaan masyarakat dengan program-program yang telah dilaksanakan pada PKBM tersebut. Selanjutnya, kajian literatur yang ketiga adalah terkait dengan dukungan dan tantangan yang dihadapi oleh PKBM dalam penyelenggaraan pendidikan nonformal. Yang pertama, kami akan paparkan terkait dengan dukungan. Di sini dukungan adalah dukungan dari pemerintah. Dukungan dari pemerintah ini bisa berupa kebijakan dan regulasi yang pertama. Nah, terkait dengan kebijakan dan regulasi ini, maka pemerintah telah membuat undang-undang, telah menerbitkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, khususnya pada pasal 26 ayat 2 yang mengatur bahwa pendidikan nonformal termasuk PKBM merupakan bagian integral dari sistem pendidikan nasional yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat dan pemerataan pendidikan. Nah, terkait dengan pembuatan kebijakan dan regulasi ini, dukungan pemerintah lainnya juga melalui peraturan pemerintah nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, yang mana pada pasal 1 ayat 1 menyebutkan bahwa pendidikan nonformal yang dikelola oleh PKBM harus memenuhi standar yang ditetapkan untuk menjamin kualitas pendidikan. Selanjutnya, dukungan pemerintah yang berupa kebijakan dan regulasi adalah peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 129 tahun 2014 tentang PKBM yang mengatur operasional, tujuan, dan kewajiban PKBM untuk mendukung penyelenggaraan pendidikan nonformal di seluruh Indonesia. Nah, dukungan dari pemerintah yang kedua, setelah yang pertama tadi, dukungan pemerintah berupa kebijakan dan regulasi, maka yang kedua adalah bantuan dana dan fasilitas. Nah, bantuan dana dan fasilitas ini juga sudah dituangkan di dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 yang menyebutkan pada pasal 49 mengatur tentang pembiayaan pendidikan nonformal yang mencakup bantuan dana dari pemerintah daerah maupun pusat untuk mendukung operasional dan pengembangan PKBM. Kemudian melalui peraturan pemerintah nomor 48 tahun 2008 juga tentang pendanaan pendidikan menyebutkan bahwa pemerintah pusat dan daerah dapat memberikan dana untuk meningkatkan kualitas pendidikan nonformal melalui PKBM. Nah, itu adalah
dukungan dari pemerintah. Selanjutnya, selain dukungan dari pemerintah, maka dukungan yang kedua adalah kemitraan dengan lembaga lain. Kemitraan dengan lembaga lain ini yang pertama bisa berupa kerjasama dengan LSM dan sektor swasta. Ini juga sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Pasal 61 yang mengatur tentang kerjasama antar lembaga pendidikan, baik itu pemerintah, LSM maupun sektor swasta untuk meningkatkan kualitas pendidikan non formal di Indonesia. Selain undang-undang juga ada Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 129 Tahun 2014 tentang PKBM yang mengatur agar PKBM dapat menjalin kemitraan dengan berbagai pihak untuk meningkatkan kualitas pendidikan, baik melalui fasilitas, pelatihan, maupun akses sumber daya lainnya. Inilah kemitraan dengan lembaga lain, yaitu yang pertama tadi kerjasama dengan LSM dan sektor swasta. Kemudian kemitraan dengan lembaga lain ini yang kedua juga bisa melalui partisipasi masyarakat. Ini juga sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Pasal 54 yang menekankan pentingnya partisipasi masyarakat dalam pendidikan non formal sebagai bagian dari peningkatan kualitas dan pemerataan pendidikan di Indonesia. Dukungan yang ketiga adalah berdasarkan kebutuhan masyarakat. Jadi PKBM ini hadir berdasarkan kebutuhan dari masyarakat. Yang pertama adalah permintaan pelatihan dan pendidikan. Karena memang masyarakat ini selalu membutuhkan pembelajaran sepanjang hayat. Masyarakat kebutuhannya yang pertama adalah permintaan pelatihan dan pendidikan. Ini juga telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, Pasal 30 ayat 3 yang menyebutkan bahwa pendidikan non-formal seperti yang diselenggarakan oleh PKBM harus menjawab kebutuhan masyarakat, termasuk kebutuhan untuk peningkatan keterampilan dan literasi dasar. Jadi, PKBM hadir dan menyelenggarakan tempat belajar itu harus mampu menjawab kebutuhan masyarakat. Karena masyarakat ingin meningkatkan keterampilan dan literasi dasar, maka PKBM ini harus mampu menjawab kebutuhan masyarakat tersebut. Nah, kebutuhan masyarakat selanjutnya yang juga menjadi dukungan dari PKBM ini adalah kesadaran akan pendidikan. Nah, pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Pasal 5 ayat 2 menekankan pentingnya pendidikan sepanjang hayat yang mencakup pendidikan non-formal yang dikelola oleh PKBM yang diharapkan dapat meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya pendidikan. Nah, sudah jelas sekali bahwa memang PKBM ini hadir sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Dukungan yang keempat adalah adanya inovasi pembelajaran melalui PKBM. Nah, inovasi pembelajaran apa yang dihadirkan oleh PKBM? Yang pertama adalah inovasi pendekatan fleksibel. Nah, ini juga diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 25 Tahun 2020, mengatur penggunaan teknologi dalam pembelajaran yang memberikan fleksibilitas dalam melaksanakan pendidikan non-formal, termasuk melalui PKBM. Kemudian ada penelitian yang dilakukan oleh Wijayanti et al. Pada tahun 2021 dan mengungkapkan bahwa PKBM yang mengadopsi metode pembelajaran fleksibel seperti pembelajaran berbasis teknologi atau daring ternyata berhasil menarik lebih banyak peserta didik dari berbagai kalangan, terutama di daerah yang sulit dijangkau. Nah, ternyata memang PKBM ini sangat berinovasi dalam pembelajaran, khususnya pada pendekatan yang lebih fleksibel. Kemudian inovasi pembelajaran ini selain bersifat fleksibel, seperti yang disampaikan Wijayanti dalam penelitiannya tadi, ternyata juga berhasil mampu untuk menarik lebih banyak peserta didik dari berbagai kalangan. Baik, sekarang setelah beberapa dukungan yang kami paparkan, maka di PKBM sendiri dalam pelaksanaannya juga memiliki tantangan. Nah, tantangan yang pertama dalam pelaksanaan PKBM ini adalah keterbatasan sumber daya manusia atau SDM. Untuk keterbatasan sumber daya manusia ini yang pertama,
Masalahnya adalah atau tantangannya adalah pada kualitas dan kuantitas pengajar. Di dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Pasal 25 Ayat 1 menyatakan bahwa pendidikan non-formal memiliki pengaruh yang besar terhadap pendidikan anak. Oleh karena itu, kualitas pengajar di PKBM harus terjamin agar pendidikan yang diberikan efektif. Selain undang-undang tersebut, ada juga Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 129 Tahun 2014 tentang PKBM, yaitu mengatur bahwa pengelola dan pengajar di PKBM harus memiliki kompetensi tertentu dalam mengelola dan menyelenggarakan pendidikan non-formal. Tetapi apa yang diamanahkan oleh undang-undang dan peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tersebut, menurut penelitian yang dilakukan oleh Hasan M. et al. Pada tahun 2020 menyatakan bahwa kualitas pengajaran di PKBM seringkali terhambat oleh kurangnya pengajar dengan keterampilan mengajar yang memadai. Penelitian ini menekankan perlunya peningkatan kompetensi pengajar melalui pelatihan berkelanjutan. Nah, jadi ini masih berbanding terbalik dengan apa yang diamanahkan oleh undang-undang terkait dengan kualitas dan kuantitas pengajar. Selain itu, pada Jurnal Ilmiah Pendidikan yang diterbitkan pada tahun 2021, dalam penelitian tersebut juga menyebutkan bahwa sebagian besar pengajar di PKBM tidak memiliki latar belakang pendidikan formal dalam pendidikan non-formal, sehingga mempengaruhi kualitas pembelajaran yang diterima oleh peserta didik. Jadi jurnal ini menyebutkan bahwa para pendidik atau pengajar di PKBM itu mereka masih belum memiliki latar belakang tentang pendidikan non-formal. Mereka belum belajar tentang pendidikan non-formal, pada lembaga formal. Jadi mereka belum punya dasar ilmu yang cukup terkait dengan pendidikan non-formal atau terkait dengan PKBM tersebut. Nah, mereka belum mempelajari ilmu tersebut pada pendidikan formal, seperti itu. Kemudian keterbatasan SDM selain kualitas dan kuantitas pengajarnya adalah kurangnya pelatihan untuk pengajar. Nah, padahal di dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 129 Tahun 2014 tentang PKBM ini telah mengatur bahwa para pengelola dan pengajar harus mendapatkan pelatihan berkala agar bisa menyelenggarakan pendidikan dengan efektif. Tetapi pada penelitian yang dilakukan oleh Sari NP et al. Pada tahun 2020 menyebutkan dan menemukan bahwa banyak pengajar di PKBM tidak mendapat pelatihan khusus yang menyebabkan kurangnya efektivitas dalam pengajaran pendidikan non-formal. Jadi mungkin selama ini pengajar yang ada untuk menutupi kekurangan tersebut adalah para pengajar yang memang seadanya pada wilayah tersebut, tetapi memang mereka belum mendapat pelatihan khusus, sehingga masih kurang efektivitas dalam penyelenggaraan pengajaran pendidikan non-formal tersebut. Itu adalah keterbatasan sumber daya manusianya. Jadi ada dua, kualitas dan kuantitas pengajar, kemudian kurangnya pelatihan untuk pengajar. Nah, untuk tantangan yang kedua adalah keterbatasan sarana dan prasarana. Keterbatasan sarana dan prasarana yang pertama ini adalah terkait dengan fasilitas yang tidak memadai, ya, atau fasilitas yang memadai ini belum tersedia atau fasilitasnya memang tidak memadai. Di dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Pasal 46 Ayat 2 menegaskan bahwa pendidikan non-formal harus menyediakan fasilitas yang memadai untuk mencapai hasil yang optimal. Kemudian dalam Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, Pasal 19 menyatakan bahwa standar sarana dan prasarana harus tersedia untuk mendukung kelancaran proses pembelajaran. Itu yang diamanahkan oleh undang-undang dan juga peraturan pemerintah. Akan tetapi hal ini
masih berbanding terbalik dengan penelitian yang dilakukan oleh Agustin LR et al. Pada tahun 2021, di mana penelitian ini menemukan bahwa banyak PKBM yang tidak memiliki fasilitas yang memadai, seperti ruang kelas yang nyaman dan alat peraga yang memadai yang menghambat kualitas pendidikan yang diberikan. Bahkan terkadang banyak kita jumpai di daerah-daerah itu untuk ruang kelasnya masih berada di rumah-rumah warga, yang terkadang memang itu kurang nyaman dan kurang memadai untuk terlaksananya dari PKBM tersebut. Selain fasilitas yang memadai, keterbatasan sarana dan prasarana selanjutnya adalah akses terbatas ke teknologi. Di dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 25 Tahun 2020 tentang pembelajaran daring menyebutkan dan mengatur tentang penggunaan teknologi dalam pembelajaran. Ini mencakup perlunya akses ke teknologi yang memadai bagi lembaga pendidikan termasuk PKBM. Itu adalah Peraturan Menteri Pendidikan. Tetapi hal ini dalam penelitian Pratama R et al. Tahun 2021 menunjukkan bahwa di banyak daerah terpencil PKBM ini kesulitan untuk mengakses teknologi yang diperlukan untuk pembelajaran daring, yang mana hal tersebut menghambat proses pendidikan nonformal di daerah tersebut. Karena ternyata akses internet untuk mengakses teknologi tersebut memang belum merata di negara Indonesia ini. Di berbagai wilayah yang memang masih sangat kesulitan untuk mengakses internet, maka teknologi juga masih sulit untuk untuk PKBM tersebut, sehingga menghambat proses pendidikan nonformal di daerah tersebut. Dan tantangan yang ketiga adalah kurangnya pendanaan. Kurang pendanaan ini yang pertama karena keterbatasan anggaran. Dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Pasal 49 mengatur tentang pendanaan pendidikan nonformal. Namun dana yang diterima oleh PKBM seringkali terbatas dan tidak mencukupi untuk mendukung program secara maksimal. Dan ini juga ditemukan dalam penelitian Suhendrayat A et al. Tahun 2020, yang mana banyak PKBM yang bergantung pada dana hibah yang terbatas, yang membuat pengembangan program pendidikan menjadi terhambat. Memang pemerintah sudah menyediakan dana hibah, tetapi ini tidak mungkin bisa mencakup atau mencukupi ke seluruh PKBM yang ada di Indonesia. Nah, PKBM sendiri ternyata sudah bergantung pada dana hibah yang terbatas tersebut, sehingga hal ini membuat pengembangan program pendidikan menjadi terhambat. Inilah kendala atau tantangan terhadap kurangnya pendanaan pada PKBM. Selain keterbatasan anggaran, maka kurangnya pendanaan yang kedua ini masalahnya pada sumber pendanaan yang tidak konsisten. Nah, di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 mengatur tentang pembiayaan pendidikan nonformal, namun implementasinya masih menghadapi tantangan dalam konsistensi sumber pendanaan. Hal ini dalam penelitian Putri R. A et al. Tahun 2020 juga menemukan bahwa banyak PKBM yang tergantung pada sumber pendanaan yang tidak konsisten, sehingga membuat keberlanjutan operasional dan pengembangan program menjadi terancam. Selanjutnya, faktor penghambat tantangan yang keempat dari PKBM adalah keterbatasan infrastruktur. Keterbatasan infrastruktur yang pertama ini adalah aksesibilitas di daerah terpencil. Nah, dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Pasal 26 telah mengatur bahwa pendidikan harus dapat diakses oleh semua kalangan, termasuk mereka yang berada di daerah terpencil. Semua harus bisa mengakses. Akan tetapi, Wijayanti H. et al. Tahun 2020 melakukan penelitian dan menyatakan bahwa PKBM yang berlokasi di daerah
terpencil masih menghadapi kesulitan besar dalam hal aksesibilitas peserta didik yang terhambat oleh keterbatasan transportasi. Nah, ini di daerah-daerah yang memang mereka masih pelosok, mungkin tidak ada transportasi di sana sehingga mereka terhambat, aksesnya masih sangat sulit, sehingga memang ini menjadi tantangan tersendiri atau menjadi hambatan dalam PKBM. Nah, selain aksesibilitas di daerah terpencil, maka hambatan atau tantangan selanjutnya adalah keterbatasan jaringan dan komunikasi. Di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2009 telah mengatur tentang penyediaan jaringan informasi dan komunikasi untuk menunjang pendidikan di seluruh wilayah Indonesia termasuk di PKBM. Akan tetapi Fitriani S. et al. Tahun 2021 melakukan penelitian menunjukkan bahwa keterbatasan jaringan komunikasi ini menyebabkan kesulitan dalam menyebarluaskan informasi terkait program-program PKBM, terutama di daerah terpencil. Pada poin penghambat atau faktor penghambat yang kelima di PKBM adalah terkait dengan tantangan sosial dan budaya. Nah, tantangan sosial dan budaya ini yang pertama adanya persepsi negatif dari masyarakat terhadap pendidikan non-formal. Jadi masyarakat masih memandang sebelah mata terkait dengan pendidikan non-formal ini. Masyarakat masih menganggap bahwa pendidikan formal itu adalah lebih baik. Padahal ini bisa setara karena adanya paket A, paket B, paket C ini merupakan program kesetaraan sama antara pendidikan formal dan non-formal. Mungkin pelaksanaannya saja yang berbeda. Nah, persepsi negatif terhadap pendidikan non-formal dari masyarakat ini juga menjadi hambatan tersendiri terhadap program PKBM. Padahal di dasar hukumnya, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Pasal 26 menyatakan bahwa pendidikan non-formal harus diakui dan dihargai sebagai bagian dari sistem pendidikan nasional, meskipun masyarakat seringkali memandang rendah. Tetapi penelitian yang dilakukan oleh Yusuf R. et al. Tahun 2020 menemukan bahwa masih ada persepsi negatif di kalangan masyarakat terhadap pendidikan non-formal yang dianggap kurang bergengsi atau setara dengan pendidikan formal. Nah, jadi masyarakat memang masih menganggap bahwa pendidikan non-formal ini sangat rendah, tidak bergengsi, dan memang dia tidak setara dengan pendidikan formal. Padahal seperti yang diamanahkan oleh undang-undang pendidikan non-formal ini memang setara, karena program kesetaraan yang ditawarkan tuh memang program paket A, paket B, paket C itu sama dengan SD, SMP, dan SMA di sekolah formal. Tetapi ini menjadi hambatan tersendiri di PKBM terkait persepsi negatif terhadap pendidikan non-formal oleh masyarakat. Ini menjadi tantangan sosial dan budaya. Kemudian tantangan sosial dan budaya yang kedua adalah keterbatasan waktu peserta didik. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 129 Tahun 2014 menyatakan bahwa PKBM harus fleksibel dalam penjadwalan agar dapat mengakomodasi waktu peserta didik yang bekerja atau memiliki kewajiban lain. Karena memang PKBM itu usianya tidak terbatas, berbeda dengan sekolah formal, maka dalam penjadwalan memang harus mampu mengakomodasi waktu belajar dari peserta didik yang mungkin sebagian yang sudah dewasa mereka masih harus bekerja. Sehingga waktunya memang harus benar-benar dimanage dan disesuaikan oleh kebutuhan peserta didik. Nah, Maharani E. et al. Tahun 2021 dalam penelitian menyatakan bahwa banyak sekali peserta didik di PKBM itu yang terhambat untuk mengikuti program karena terbatasnya waktu yang dapat mereka sisihkan akibat pekerjaan atau tanggung jawab keluarga. Nah, ini yang harus kita pikirkan bersama, karena memang di usia-usia yang bukan usia sekolah, tetapi mereka yang masih memiliki semangat belajar yang tinggi, di sisi lain mereka harus bekerja untuk
memenuhi tanggung jawab kepada keluarga, maka di sisi lain kita sebagai penyelenggara dari PKBM harus memperhatikan waktu belajar supaya masyarakat yang memang sudah tidak di usia sekolah atau sudah dewasa ini tetap bisa mengikuti PKBM di sela-sela atau tanpa meninggalkan pekerjaan dan tanggung jawab keluarga mereka masing-masing. Seperti itu. Untuk selanjutnya, yang menghambat PKBM ini adalah kurangnya program dan kurikulum yang tepat. Nah, yang pertama, kurikulumnya tidak sesuai dengan kebutuhan lokal. Di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan telah mengatur agar kurikulum pendidikan non-formal disesuaikan dengan kebutuhan lokal. Namun dalam prakteknya banyak PKBM yang tidak mengadaptasi kurikulum dengan kebutuhan peserta didik secara lokal. Nah, ini biasanya para penyelenggara PKBM ini langsung melaksanakan apa yang sudah ditetapkan oleh pemerintah pusat. Padahal seharusnya memang disesuaikan dengan kearifan lokal, sesuai dengan kebutuhan lokal setempat. Nah, ini juga disampaikan oleh Amelia F. et al. 2020 dalam penelitiannya yang menunjukkan bahwa kurikulum yang diterapkan di beberapa PKBM tidak selalu sesuai dengan kebutuhan lokal masyarakat, sehingga mengurangi efektivitas pembelajaran. Nah, jadi pengelola PKBM ini masih memberikan kurikulum yang apa adanya dari pemerintah tanpa mereka menyesuaikan dengan kebutuhan lokal, meskipun pemerintah sudah memberikan kelonggaran kepada penyelenggara pendidikan supaya kurikulum yang diberikan itu bisa disesuaikan dengan kebutuhan lokal masyarakat. Dan yang kedua, dari kurangnya program dan kurikulum yang tepat ini adalah keterbatasan program pelatihan. Dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 telah disebutkan bahwa pendidikan non-formal harus dapat menyelenggarakan program pelatihan yang relevan dengan kebutuhan peserta didik. Nah, Suharyanto A. et al. Tahun 2020 melakukan penelitian dan menyatakan bahwa banyak sekali PKBM yang terfokus pada satu jenis keterampilan saja. Padahal masyarakat membutuhkan pelatihan yang lebih beragam untuk memenuhi tuntutan pasar kerja. Nah, biasanya PKBM itu hanya memberikan satu, tidak variatif, padahal kalau kita tahu bahwa minat dan bakat dari peserta didik dari masyarakat itu tentu bervariasi. Tuntutan pasar kerja juga bervariasi, tetapi terkadang PKBM ini hanya fokus pada satu keterampilan saja. Jadi masih kurang bervariasi keterampilan yang diberikan oleh PKBM kepada masyarakat untuk memenuhi tuntutan pasar kerja dan juga untuk mengembangkan bakat, minat, serta potensi mereka masing-masing. Selanjutnya, kajian literatur. Kajian literatur yang keempat, setelah tadi dukungan dan tantangan, maka efektivitas PKBM dalam mendukung tujuan pendidikan nasional juga perlu kita kaji. Nah, PKBM efektif dalam mendukung tujuan pendidikan nasional, terutama dalam hal pemerataan pendidikan dan peningkatan kualitas sumber daya manusia. Penelitian oleh Irmawati 2017 menunjukkan bahwa PKBM di Kabupaten Karimun berperan penting dalam mengurangi buta aksara melalui program keaksaraan paket A, B, dan paket C, serta keaksaraan usaha mandiri dan keaksaraan. Selain itu, PKBM juga menyelenggarakan pendidikan anak usia dini dan kelompok bermain yang berkontribusi pada peningkatan kualitas pendidikan di daerah tersebut. Jadi dari apa yang sudah diteliti oleh Irmawati pada tahun 2017 tersebut, maka efektivitas PKBM dalam mendukung tujuan pendidikan nasional ini sudah terlihat jelas. Jadi tujuan pendidikan ini didukung dengan adanya program-program keaksaraan dan juga program kesetaraan paket A, B, dan C yang dilakukan oleh PKBM. Karena tidak semua masyarakat bisa menyelesaikan pendidikannya di sekolah formal, sehingga mereka yang tidak bisa
memenuhi kebutuhan belajarnya di sekolah formal dalam rangka mencapai tujuan pendidikan nasional, maka mereka bisa melanjutkan atau bisa menempuh di sekolah non formal, salah satunya adalah PKBM. Jadi di situ sudah jelas sekali bagaimana efektivitas PKBM dalam mendukung tujuan pendidikan nasional. Selanjutnya dari paparan tadi maka kita bisa menarik sebuah refleksi bahwa PKBM itu memiliki potensi yang sangat besar dalam mendukung pendidikan non-formal di Indonesia. Tetapi tantangan yang dihadapi dalam pendanaan, kemitraan, akses teknologi, dan kualitas sumber daya manusia perlu mendapat perhatian serius agar PKBM lebih efektif, dan beberapa langkah yang perlu diambil diantaranya adalah yang pertama meningkatkan distribusi bantuan dana secara merata, terutama ke daerah terpencil. Yang kedua, memperkuat kemitraan yang lebih berkelanjutan dengan sektor swasta dan LSM. Kemudian, langkah yang ketiga adalah menyesuaikan kurikulum dengan kebutuhan pasar kerja dan meningkatkan relevansi pelatihan yang ditawarkan. Selain menyesuaikan kurikulum dengan kebutuhan pasar kerja, maka di sini penyelenggara PKBM maka harus mampu menyesuaikan dengan kebutuhan lokal. Yang keempat adalah meningkatkan pelatihan dan pengembangan pengajar agar mereka dapat mengimplementasikan metode pengajaran yang lebih efektif. Dan langkah yang kelima adalah memperkuat infrastruktur teknologi untuk mendukung pembelajaran daring atau hybrid. Nah, dari refleksi ini, maka selanjutnya kita bisa memberikan rekomendasi pada studi literatur kali ini. Yang pertama kepada pemerintah untuk meningkatkan alokasi dana. Pemerintah perlu meningkatkan alokasi dana untuk PKBM, terutama untuk daerah terpencil, agar dapat mengembangkan fasilitas dan program pendidikan non-formal yang lebih baik. Selanjutnya, rekomendasi untuk pemerintah juga penyediaan infrastruktur teknologi, di mana pemerintah harus fokus pada pembangunan infrastruktur teknologi, termasuk penyediaan internet di daerah terpencil, untuk mendukung pembelajaran daring dan teknologi pendidikan di PKBM. Dan yang ketiga, rekomendasi untuk pemerintah adalah pelatihan pengajar. Pemerintah perlu mengembangkan program pelatihan berkelanjutan bagi pengajar di PKBM agar mereka dapat mengadopsi metode pengajaran yang lebih modern dan efektif. Selanjutnya, rekomendasi untuk stakeholder. Yang pertama adalah kemitraan yang lebih kuat. Jadi stakeholder termasuk LSM dan sektor swasta harus memperkuat kemitraan dengan PKBM. Tidak hanya dalam hal pendanaan, tetapi juga dalam pengembangan kurikulum dan pelatihan yang sesuai dengan kebutuhan pasar kerja. Kemudian, rekomendasi yang kedua untuk stakeholder adalah partisipasi masyarakat. Masyarakat perlu didorong untuk lebih aktif berpartisipasi dalam program PKBM, baik sebagai peserta didik, pengajar, maupun relawan, untuk menciptakan keberlanjutan dan kesuksesan program. Kemudian rekomendasi untuk penelitian selanjutnya, yang pertama adalah evaluasi dampak program PKBM. Penelitian lebih lanjut perlu dilakukan untuk mengevaluasi dampak jangka panjang dari program PKBM terhadap pemberdayaan masyarakat, khususnya dalam aspek peningkatan keterampilan kerja dan kesejahteraan ekonomi. Kemudian, penelitian selanjutnya juga direkomendasikan untuk pengembangan kurikulum yang relevan. Penelitian lebih mendalam mengenai kurikulum yang disesuaikan dengan kebutuhan pasar lokal dan perubahan dinamika pekerjaan, guna untuk memastikan bahwa program PKBM ini benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat dan dunia kerja. Nah, rekomendasi untuk penelitian selanjutnya yang ketiga adalah studi infrastruktur teknologi di PKBM. Penelitian mengenai keterbatasan infrastruktur teknologi dan cara-cara efektif untuk mengatasi masalah ini akan sangat berguna dalam memperluas akses pendidikan digital melalui PKBM. Dan yang keempat adalah analisis keberlanjutan kemitraan, penelitian lebih lanjut tentang model kemitraan yang efektif antara PKBM, pemerintah, LSM, dan sektor swasta untuk menciptakan model pendanaan dan pengembangan yang berkelanjutan dalam pendidikan non-formal. Baik, sebagai penutup, maka
Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat atau PKBM itu memiliki peran yang sangat penting dalam meningkatkan akses pendidikan nonformal di Indonesia, terutama dalam pemberdayaan masyarakat dan pengembangan keterampilan. Meskipun berbagai faktor pendukung telah ada, ternyata masih terdapat tantangan yang perlu diatasi, seperti keterbatasan sumber daya manusia, sarana, dan pendanaan. Diperlukan kolaborasi yang lebih erat antara pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta untuk menciptakan lingkungan yang mendukung keberhasilan PKBM. Dengan perbaikan dan inovasi yang berkelanjutan, maka PKBM dapat terus berkontribusi dalam mewujudkan pendidikan yang inklusif. Selain mewujudkan pendidikan yang inklusif, maka juga dapat mewujudkan pendidikan yang berkualitas bagi seluruh lapisan masyarakat Indonesia. Demikian, terima kasih. Mohon maaf atas segala kekurangan, mohon bimbingannya. Bapak dosen, saya akhiri. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.